Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. MotoGP Mugello, kandang dari Pecco Bagnaia, dan Pecco Bagnaia menunjukkan tajinya bahwa dia adalah sang penguasa Italia. Ya, Pecco akhirnya menjadi yang tercepat di free practice kemarin, namun terpaksa harus mendapatkan penalti grid karena dianggap mengganggu Alex Marquez ketika sedang ingin mendapatkan lap time terbaiknya. Tapi sob, yang bikin sesuatu lain dari yang lain bukan terletak pada Pecco Bagnaia, karena kita tak heran jika dia cepat di situ karena dia adalah pembalap Italia terbaik saat ini dan pasti familiar dengan sirkuitnya. Namun yang menjadi kejutan adalah Yamaha yang bisa menempel ketat Pecco Bagnaia di nomor 2, dan bahkan karena penalti dari Pecco Bagnaia ini, jika nanti dikualifikasi bagus, maka Alex Rins dari Yamaha bisa jadi yang pertama start. Yamaha start pole position. Kita bahas. Pecco Bagnaia membukukan waktu lap terbaik 1 menit 44.938 detik dalam praktis MotoGP Italia sirkuit Mugello di Toscana, Italia. Sementara itu, Marc Marquez dari Gresini juga menciptakan peluangnya dengan menembus 10 besar. Setelah 2 balapan kemarin terseok-seok di kualifikasi, nomor 12, nomor 14. Nah, sekarang nih Marc Marquez sudah bisa bangkit lagi. Dia bisa menembus 10 besar, bahkan bercokol di posisi kelima. Start yang bagus karena faktanya, jika Pecco Bagnaia pembalap terbaik dari GP24 yang berada di nomor 1, Marc Marquez adalah pembalap terbaik GP23 yang berada di nomor 5. Atau bisa dibilang pembalap terbaik Ducati nomor 2 di balapan ini. Karena nomor 2 dihuni oleh Alex Rins, nomor 3 dari KTM Acosta, dan juga Miguel Oliveira sekarang mengejutkan dari Aprilia Trackhouse Racing menduduki nomor 4. Jadi 1, 2, 3, 4 beda pabrikan semua sob. Gokil. Nah ini nih, ini yang seru nih. Biar gak Ducati Cup terus atau Eropa Cup. Ataupun jika KTM, Brad Binder, Jack Miller, kalau Aprilia juga Vinales dan Alex Espargaro. Nah ini, Alex Rins, Pedro Acosta, Miguel Oliveira, semua adalah kuda hitam yang biasanya kita lihat Alex Rins di papan bawah dan Miguel Oliveira juga di papan tengah dan bawah, sekarang bisa bersaing di posisi depan dan bahkan lebih cepat dari Marc Marquez, karena memang Marc Marquez agak sedikit kesulitan jika ada di kualifikasi. Namun sayangnya, dari performa apik dari Yamaha ini hanya bisa ditorehkan lewat Alex Rins. Sedangkan Fabio Quartararo harus seperti biasa terseok-seok di 10 besar, atau sekarang bahkan ada di satu strip di luar 10 besar. Fabio Quartararo hanya mampu bercokol di posisi 11. Pecco nomor 1, Marc Marquez nomor 5, lantas Ducati lainnya di mana? Enea Bastianini ada di nomor 6, Jorge Martin, sang calon terkuat juara dunia, ada di nomor 7. Alex Marquez di nomor 8, Maverick Vinales ada di 9 dan ditutup oleh Alex Espargaro nomor 10. Seperti biasa, Fabio Di Gia masih terseok-seok di papan tengah, dan bahkan pembalap Italia lainnya, Marco Bezzecchi dan Franco Morbidelli harus berbagi nomor di nomor 14 dan 15. Nah, di awal-awal balapan, Brad Binder tampak sangat kencang dan bahkan dia diprediksi KTM akan menjadi pesaing perebutan gelar juara. Namun, itu hanya terjadi di 1-2 balapan. Setelah itu, Brad Binder tampak kesulitan dengan KTM-nya dan bahkan kemarin sempat mengeluhkan bahwa KTM ada masalah di ban depannya sob. Nah, sekarang Brad Binder hanya bisa bercokol di posisi 13. Kemudian Jack Miller malah ada di posisi 17. Nah, bisa dibilang nih, di antara semua pembalap KTM, Pedro Acosta memang menonjolkan sisi yang kuat bahwa dia pantas ada di pabrikan di musim depan. Yang tepatnya, terpaksa Jack Miller harus berganti kulit atau berganti tim di tahun 2025 nanti. Raul Fernandez yang di balapan kemarin tampak kencang di free practice kali ini, dia harus puas di posisi 16. Sedangkan untuk kontingen Honda, ada Takaki Nagami nomor 19, 20 Johan Zarco, 21 Juan Mir, dan ditutup satu pembalap terakhir yaitu Luca Marini berada di posisi 24. Nampaknya Luca Marini masih sangat kesulitan di Honda untuk sekedar bisa kualifikasi dengan baik untuk mendapatkan di 10 besar. Kenapa nih Honda yang dipegang Marini bisa seperti ini ya? Dan bahkan dari 2 pabrikan Jepang ini, Yamaha tampak lebih baik dalam perkembangannya. Memang Yamaha merekrut insinyur aero dari Ducati, yang tentunya ini sangat membantu. Terbukti, semakin kesini Yamaha semakin mendapatkan tempat yang lumayan bagus.
Di Prancis, Fabio Quartararo bisa balapan hingga di posisi 6. Bahkan sebelumnya, dia bisa podium saat sprint race ketika banyak sekali chaos kemudian menjadi crash. Walaupun podiumnya harus dilengsarkan atau diserahkan kepada Dani Pedrosa karena terdapat penalti ban pada Fabio Quartararo. Namun semua itu semakin kesini terlihat sekali bahwa Yamaha ini semakin kelihatan pertumbuhannya, bisa bersaing di papan 10 besar paling tidak, di 5 besar masih memungkinkan. Dan sekarang bisa jadi nih Yamaha akan ada di grid paling depan, di pole position, dan itu pasti pemandangan yang sangat menarik karena sudah lama sekali kita tidak melihat Yamaha ada di pole position. Sudah lama sekali. Beralih ke Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia memang ya ini menjadi home base-nya. Selain Pecco Bagnaia, ini juga menjadi home base dari Aprilia. Kemudian dengan pengalamannya, dengan kepercayaan dirinya yang semakin menjadi setelah kemenangan kemarin, tentu ini akan menjadi tempat terbaik untuk Bagnaia untuk memperpendek jarak dengan Jorge Martin. Dan tak heran jika nanti targetnya adalah menguasai sprint dan race-nya. Karena hal itu paling mungkin bisa didapatkan adalah di sirkuit ini di mana home base-nya yang menjadi tempat terbaik dari Ducati maupun Pecco Bagnaia untuk melakukan itu. Namun sayangnya, kejadian dengan Alex Marquez harus membuatnya mendapatkan penalti 3 grid. Namun, jika dia nomor 1 mendapat penalti 3 grid, tentu dia masih ada di row 2 akan bersebelahan dengan Marc Marquez. Dan ini akan seru karena Pecco Bagnaia akan start di samping Marc Marquez. Jika Marc Marquez tetap ada di posisi 5 ketika kualifikasi nanti. Dengan dari Marc Marquez mengatakan bahwa pada saat praktis dan kualifikasi kemarin, Marc Marquez banyak belajar dari para rider Ducati lainnya. Dan di balapan sebelumnya, memang Marc Marquez mengatakan bahwa dia belajar dari cara Bagnaia berkendara, cara Jorge Martin berkendara. Bagaimana keduanya menyesuaikan diri dengan Ducati, Marc Marquez juga melakukannya. Dan terbukti di balapan kali ini akhirnya Marc Marquez bisa mendapatkan hasil yang bagus untuk bisa ada di posisi kelima. Sedangkan sang calon juara dunia terkuat Jorge Martin tampaknya di 2 balapan ini mendapatkan hasil yang kurang oke dalam kualifikasinya. Meskipun dia tetap ada di 5 besar ataupun 10 besar, namun biasanya Jorge Martin sebelum balapan ini dia selalu ada di nomor 1, langganan pole position. Nah, apakah di kali ini nanti Jorge Martin bisa memanage seperti kemarin untuk berada di grid terdepan atau bahkan bertarung untuk nomor 1 dengan Pecco Bagnaia dan tentunya Marc Marquez? Akankah kita melihat pertarungan Pecco Bagnaia, Marc Marquez dan Jorge Martin di grid terdepan plus Pedro Acosta dan Yamaha yang akan bertarung merebutkan podium? Pasti di sprint race nanti malam setelah kualifikasi akan menarik. Jagoan teman-teman siapa nih? Coba komen.